Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang persamaan linier satu variabel atau yang kita singkat sebagai PLSV dan juga pertidaksamaan linier satu variabel atau PTLSV. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bagaimana cara menyelesaikan suatu PLSV. Jadi kalau pada video pertama kemarin kita sudah belajar apa itu jenis-jenis kalimat, kemudian bagaimana bentuk dari PLSV. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara menyelesaikan suatu persamaan linier satu variabel. Di sini akan saya beri beberapa contoh. Misalkan yang pertama. Nah, ada suatu persamaan linier satu variabel yang berbentuk 3x plus 5 sama dengan 17. Artinya kalau kita terjemahkan dalam suatu kalimat, 3 dikali suatu bilangan dan kemudian ditambah 5, hasilnya harus menjadi 17. Nah, cara menyelesaikan permasalahan seperti ini itu bertahap ya. Jadi seperti ini. Pertama, kita pindahkan dulu bagian yang tidak memiliki variabel. Di sini adalah plus 5. Nah, cara menyelesaikannya adalah plus 5 dipindahkan ke ruas sebelah kanan. Jadi berkumpul dengan yang bentuk-bentuk tidak bervariabel juga. Jadi seperti ini, 3x sama dengan 17. Nah, plus 5-nya pindah. Diingat-ingat kalau pindah tempat, kalau awalnya dia berupa penjumlahan seperti ini atau plus, pindah berubah menjadi minus dan sebaliknya. Misalkan awalnya dia minus, pindah berubah menjadi plus. Nah, karena di sini awalnya plus 5, dia pindah kanan, di sini menjadi minus 5 seperti itu. Nah, jadi berubah tanda. Sehingga 3x sama dengan 12. Nah, kemudian setelah 5-nya pindah, sekarang 3-nya yang harus berpindah. Bedanya adalah saat 5 pindah tadi, itu tinggal berubah tanda saja. Sedangkan waktu 3 yang pindah, itu dia tidak berubah tanda, tapi berubah fungsi. Di sini 3x artinya kan 3 dikali x. Nah, lawannya kali itu adalah bagi, sehingga waktu pindah, 3-nya itu menjadi membagi seperti ini. Nah, akhirnya nilai x-nya adalah 4. Gitu ya. Jadi tadi patokannya adalah atau intinya adalah waktu seperti ini pindah, dia berubah operasinya. Awalnya plus berubah jadi minus atau berubah tandanya. Kemudian setelah diselesaikan, nah angka atau koefisien pada x ini waktu pindah itu dia menjadi membagi. Diingat-ingat ya. Jadi kalau angka saja seperti ini berubah tanda. Kalau angka yang menempel pada x itu berpindah berubah menjadi membagi. Kita perjelas di contoh sampingnya ini. Nah, ada 2x dikurangi 3 sama dengan 8. Nah, pertama yang kita pindah adalah bagian minus 3-nya. Diingat-ingat, waktu seperti ini pindah, dia jadi berubah apa tadi? Berubah tanda. Di situ jadi ingat ya, tanda atau tanda operasi seperti ini itu selalu mengikuti angka setelahnya. Jadi minus ini miliknya 3. Nah, 2 di sini kan tidak ada tandanya. Artinya kalau tidak ada tandanya dia bernilai positif. Ingat-ingat ya. Nah, jadi waktu minus 3 pindah, dia berubahnya menjadi plus 3 karena harus berubah tanda, sehingga 2x nilainya adalah 11. Nah, sekarang yang berpindah itu adalah bagian 2. Ingat-ingat kalau angka yang nempel pada variabel atau disebut sebagai koefisien ini ya, 2-nya. Kalau 2 ini pindah, dia tidak berubah tanda tapi menjadi membagi. Nah, sehingga waktu 2-nya pindah ini menjadi 11/2, sehingga nilai x-nya adalah 11/2. Cukup seperti itu atau boleh juga diselesaikan. 11 bagi 2 itu adalah 5,5. Boleh seperti ini, boleh juga cukup kamu tulis sebagai 11/2 seperti itu. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya, sedikit berbeda. Nah, contoh pertama, di sini ada 5 min 2x sama dengan minus 15. Sama seperti tadi, pindahkan yang hanya berupa angka saja.
saja. Boleh ke ruas kanan, intinya mengumpul pada satu sisi. Boleh di ruas kanan, boleh di ruas kiri. Di sini kita mau memindahkan 5. Nah, 5 di sini kan tidak memiliki tanda. Diingat-ingat, kalau tidak ada tandanya, artinya dia bernilai positif. Nah, karena plus 5, waktu pindah ke kiri atau ke kanan, nanti akan jadi minus 5 karena harus berubah tanda. Sehingga kalian nulisnya adalah minus 2x, karena minus ini miliknya 2x. Ingat-ingat, tanda itu milik angka atau bilangan setelahnya. Sama dengan minus 15. Nah, tadi plus 5 kan ya, pindah jadi minus 5. Sehingga menjadi apa? Minus 2x sama dengan minus 20. Nah, setelah seperti ini, yang pindah sekarang adalah minus 2-nya. Ingat-ingat, minus 2 waktu pindah tidak berubah tanda, tetapi menjadi membagi. Karena dia koefisien dari variabel. Sehingga X-nya sama dengan berapa? Berarti minus 20 dibagi minus 2. Nah, diingat-ingat ya, jadi kalau waktu membagi, tandanya tetap tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga X-nya berapa? Diingat-ingat sifat pembagiannya. Kalau ada minus, dibagi dengan minus, hasilnya adalah plus atau positif. Sehingga hasilnya adalah 10. Bisa seperti itu. Ya, diingat-ingat, jadi pertama yang dipindah adalah bagian angka dulu. Bagian angka sudah kita pindah, baru koefisien yang nempel pada X atau pada variabel apapun. Bisa X, bisa B, bisa A, gitu ya. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini ada minus 22 ditambah 5X sama dengan 8. Yang dipindah adalah minus 22. Karena dia tandanya minus, waktu kita pindah jadi plus 2, berubah tanda. Diingat-ingat ya, yang angka berubah tanda saja. Menjadi 5X sama dengan 8 ditambah 22, sehingga 5X-nya bernilai 30. Setelah seperti ini, bagian yang berupa angka ini ialah yang kita pindah ke kanan. Ingat-ingat, angka ini disebut sebagai koefisien atau koefisien dari variabel. Waktu pindah menjadi membagi, sehingga nilai X-nya akan bernilai 30 dibagi 5. Atau X bernilai 6. Maka 6 itu adalah penyelesaiannya. Artinya kalau misalkan 6 kita masukkan sini, jadi kalau 6 kita masukkan ke persamaan ini ya, yang minus 22 tambah 5X sama dengan 8, itu akan memenuhi. Jadi maksudnya seperti ini penyelesaiannya itu. Jadi kalau kita selesaikan, misalkan 6 kita masukkan gitu ya, cara memasukkannya gini. Jadi minus 22 ditambah 5. Nah, X itu kita ganti dengan angka 6. Apakah sama dengan 8? Coba kita cek. Jadi kan minus 22. Nah, ini hubungannya dikali ya. 5, 6. Ini 5 kali 6. Nilainya 30 sama dengan 8. Minus 22 tambah 30 itu adalah 8. Nah, maka dia akan bernilai benar. Ini bentuk pembuktiannya. Gitu ya. Tapi ini hanya untuk dicoret-coretan saja ya. Tidak harus dituliskan. Yang penting adalah bagian orange ini, bagaimana cara menentukan nilai X-nya. Begitu. Nah, bentuk berikutnya, kalau misalkan bagian X-nya di sebelah kanan, tadi kan di dua slide sebelumnya itu semuanya di sebelah kiri ya. Sekarang kalau misalkan X-nya berada di sebelah kanan, itu pun sama saja. Intinya, bagian angka kumpulkan dengan bagian angka. Nah, di sini ada 12 sama dengan 5 dikurangi 7X. Cukup pindahkan 5 ke sebelah kiri, jadi tidak harus bagian X-nya di sebelah kiri terus, di kanan pun juga boleh. Nah, di sini 5 kan tidak memiliki tanda, artinya 5 itu bernilai positif. Jadi kalau pindah nanti akan bernilai negatif. Sehingga kita menuliskannya 12. Nah, tadi kan 5-nya tidak ada tanda, artinya positif. Pindah jadi negatif, maka ditulisnya minus 5 seperti ini. Sama dengan minus 7X. Ingat-ingat gini ya. Jadi diingat-ingat kalau tidak ada tandanya seperti ini, artinya dia positif. Waktu pindah jadi negatif. Dan tanda ini adalah milik angka setelahnya. Makanya di sini minus 7X, tidak berubah. Dan waktu menuliskan seperti ini, dahulukan yang tidak berpindah. 12 ini kan awalnya di sebelah kiri, tidak pindah kemana-mana. Baru di sampingnya adalah angka yang berpindah atau minus 5 tadi. Biar tidak lupa tanda-tandanya. Nah, setelah selesai, baru kita selesaikan. 12 kurangi 5 itu adalah 7.
sama dengan minus 7x. Sehingga nilai x-nya adalah, ingat-ingat waktu pindah angka yang nempel di x adalah membagi. 7 dibagi minus 7. Sehingga nilai x-nya adalah minus 1. Itu adalah selesaiannya. Jadi nilai x yang memenuhi adalah 1. Contoh berikutnya dengan cara yang sama. Di sini ada plus 3 sebelah kanan ya. 16 sama minus 16 sama dengan 4x ditambah 3. Karena sudah jelas tandanya plus. Waktu pindah ke kiri atau melewati sama dengan ini menjadi minus 3. Jadi yang menjadi patokan pindahnya adalah sama dengan ini ya. Dia pindah kiri melewati sama dengan seperti itu. Sehingga kita nulisnya adalah minus 16-nya tulis dulu. Yang tidak berpindah. Baru minus 3-nya sama dengan 4x. Minus 16 minus 3. Minusnya makin banyak. Jadi minus 19 sama dengan 4x. Sehingga x-nya berapa? Pindahkan angka yang nempel. Kalau angka yang nempel di x, pindah itu menjadi membagi. Sehingga jawabannya adalah minus 19 per 4. Bisa seperti itu. Bisa kita jadikan pecahan campuran. 4 kali 4 kan 16 ya. Mendekati 19. Jadi gini, minusnya dulu. 4, 16 ke 19 sisa 3. Jadi minus dari 4, 3 per 4. Bisa seperti itu. Nah, di bagian terakhir atau contoh terakhir ini, kalau misalkan di kiri dan kanan, di bagian ruas kiri dan ruas kanan itu masing-masing ada bagian X-nya. Nah, caranya bagaimana? Ya artinya bagian X ini harus ngumpul di satu sisi. Bagian angka juga harus ngumpul di satu sisi. Misalkan kita permudah bagian X kita kumpulkan di kiri. Maka 3X-nya tetap. Nah, waktu 2x pindah ke kiri melewati sama dengan, karena 2x itu positif, tidak ada tandanya kan ya, artinya dia positif, pindah menjadi negatif seperti ini tulisnya. Baru kasih sama dengan. Minus 7-nya kan tidak pindah, tetap di kanan sama dengan. Nah, yang pindah berikutnya adalah plus 5. Plus 5 kalau pindah, dia menjadi minus 5 seperti itu. 3x kurangi 2x itu tinggal 1x. Ini jadi minus 12. 1x itu boleh kalian tulis sebagai x saja. Sehingga nilai x-nya adalah minus 12. Seperti itu. Jadi kalau ada dua bagian x atau dua bagian variabel, kumpulkan pada salah satu sisi. Yang bagian angka juga pada sisi yang lain. Agar lebih mudah. Coba yuk, contoh yang terakhir ini. Ada 2x min 4 sama dengan 8 min 4x. Sama seperti tadi, misalkan ini min 4x-nya kita pindah kiri, minus 4-nya kita pindah ke kanan. Sehingga kita nulisnya adalah 2x minus 4x itu pindah jadi plus 4x karena melewati sama dengan seperti yang tadi. Kemudian 8-nya. Kemudian minus 4 berubah jadi plus 4 karena pindah tempat. Ini menjadi 6x sama dengan 12. Sehingga x-nya berapa? 12 dibagi 6. X-nya ketemu 2. Seperti itu. Nah, jadi diingat-ingat lagi cara menyelesaikannya tadi, bagian angkanya dulu dipindah ke ruas yang lain. Kemudian nanti waktu koefisien seperti ini, waktu dia pindah itu menjadi membagi. Seperti itu. Jadi, oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bisa membantu proses belajar kalian di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.